tema sama Yunda. Saya manggilnya Yunda Sadia atau Yunda Halimah. Bu Halimah gitu ya, mengenai menjadi perempuan tangguh di era Get Alpha. Nah, di sini kayak orang bingung mau bahas apa ya? Wanita tangguh itu kok kayaknya sulit untuk difaktai hari ini gitu. Tapi ternyata ketika saya searching lagi, insya Allah ada topik yang bisa untuk dibicarakan karena ternyata itu sangat dekat sama jenengan semua gitu. Jadi ketika kita sadar gitu bahwasanya hari ini nggak lepas sama yang namanya teknologi, bahkan anak kecil itu yang umur 3 tahun 4 tahun itu sudah banyak yang dipegang HP gitu. Kalau nggak dipegangi HP itu ibunya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu curhatan teman saya yang sudah punya anak seperti itu. Jadi harus gimana ini dinamo? Anakku itu nek gak pegangi HP koyoke gak iso tenang, gak iso ngurusi orang. Jadi saya juga sebagai orang yang belum punya anak, belum nikah itu juga bingung gitu. Cuma karena saya alhamdulillah pernah berkecimpung di dunia pendidikan anak, jadi coba dikasih ini gitu. Jadi sedikit itu ada yang bisa dipecahkan gitu ya. Nah, yang pertama gitu, kenapa sih kok harus membahas mengenai perempuan tangguh? Karena hari ini kalau melihat berita yang tahu ya, berita-berita di televisi, kalau di rumah saya nggak ada televisi, jadi berpacu pada YouTube, sosial media, sama berita-berita gitu. Nah, kalau saya melihat gitu dari beberapa berita gitu, kasus-kasus KDRT yang mulai marak ya dimanapun itu, bahkan ada juga kenalan saya yang juga mengalami KDRT itu luar biasa. Beliau sudah beranak 3, itu juga curhat ke saya, itu juga sangat tinggi ternyata kasus KDRT. Dan kasus KDRT itu umumnya ya yang mengalami perempuan, 80%-nya itu perempuan, 19%-nya itu laki-laki. Di sisi lain gitu, Jawa Timur itu menduduki posisi kedua se-Indonesia, bukan se-Jawa, se-Indonesia. Dari 15.000 sekian itu Jawa Timur itu nomor 2 setelah Jawa Barat ya, yang mengalami KDRT. Miris gitu ya. Di samping itu baru kemarin tanggal 15 November di Merak itu ada seorang ibu yang serta anaknya itu dibajak sama suaminya. Nah, itu kan nggak tahu masih gitu karena suaminya itu masih belum tertangkap, belum kena polisi gitu. Terus bulan November, awal November atau akhir Oktober gitu, ada di Sumatera juga gitu ya, ibu-ibu sedang live Instagram gitu ya, itu dibajak sama suaminya, lagi nyanyi sama saudaranya, lagi kumpul keluarga, ya ternyata dibajak sama suaminya. Nah, itu langsung secara langsung dilihat oleh khalayak umum. Usut ternyata cemburu ketika istrinya itu ngobrol sama laki-laki yang bukan keluarganya. Dan itu kan sangat miris ya gitu. Nah, kasus-kasus KDRT, kasus-kasus penganiayaan pacar ya terhadap pacarnya yang perempuan gitu. Nah, hati-hati nih yang punya anak perempuan yang remaja gitu ya, itu kalau udah pacaran itu bisa jadi nggak kelihatan gitu ya dibalik orang tua, backstreet namanya gitu. Nah, itu hati-hati, punya pacar tiba-tiba nanti kena KDRT pacarnya gitu. Disebut KDRT nggak sih, kan belum berumah tangga. Jadi ini dianiaya gitu. Nah,
yang belum nikah kan ya. Aduh, apa kita harus bisa berfilter, apalagi di era generasi apa yang benar-benar teknologi itu nggak bisa dikendalikan lagi oleh kita yang mungkin penikmat gitu ya. Teknologi hari ini kan dikendalikan orang-orang yang punya kekuasaan dalam teknologi ya, yang punya kuasa dalam algoritma intinya gitu. Nah itu kan luar biasa. Sampai kemudian gitu ya, dari yang tadi takut nikah itu kan ujung-ujungnya tuh ada yang meninggal, ada yang womanhood gitu ya. Womanhood itu perempuan yang menunda pernikahan, atau kemudian ada yang kemudian sudah menikah tapi takut nanti anaknya tuh tidak teriayah itu dilayani dengan baik, akhirnya memutuskan untuk cakri, tidak ingin memiliki anak. Nah itu kan suatu pemikiran yang bahaya. Padahal gitu ya, Rasulullah itu kan suka sekali dengan kaumnya yang banyak gitu. Nah kalau kaum muslimin itu, umat Islam itu mengambil pemahaman ini, ya kan bahaya gitu. Nah dari situlah sampai ada survei 71.000 perempuan di Indonesia itu memutuskan untuk cakri. Bahaya banget, kenapa? Karena nanti ujungnya kayak Jepang ya, sekarang kekurangan anak muda. Kalau Cina saya pernah mempelajari Cina ya, pola kehidupan Cina mengenai kehidupan perempuannya gitu. Dulu pemerintahannya itu mewajibkan satu keluarga itu hanya memiliki 2 anak. Kalau di Indonesia kita sebutnya biasanya program KB. Dari situ ternyata setelah 10-15 tahun ternyata Cina itu punya program terbaru karena mereka kekurangan generasi. Akhirnya siapa yang punya anak maka akan dibiayai anaknya. Bahkan orang asing yang tinggal di Cina itu pun anaknya akan dibiayai kehidupannya, saking tidak adanya generasi Cina yang mau memiliki anak setelah program pertama tadi dicetuskan. Begitupun dengan Jepang pun seperti itu. Nah ini kan berbahaya. Nah kalau kaum muslimin tetap mengambil ini, otomatis generasi muslim itu akan berkurang gitu. Nah kenapa sih kondisi ini itu kok bisa terjadi? Baik dari segi ibu yang entah mengalami KDRT, kemudian perempuan yang mengalami hal-hal yang menakutkan gitu ya, sampai senantiasa mengurung diri ya dalam rumahnya atau dalam kamar gitu ya, untuk tidak bersosialisasi. Itu kan karena paham-paham yang kurang tepat yang diambil gitu. Nah ternyata ya kondisi ini terjadi itu karena muslimin itu atau kaum muslimin atau umumnya gitu ya, perempuannya bisa jadi akidahnya itu kurang kuat, kajiannya itu kok kayaknya ya udahlah sekedar dateng, nanti pulangnya udah lupa bahas apa, yang penting aku teko pasang muka mulai biasanya gitu ya. Kalau teman-teman saya biasanya dulu ketika masih jadi mahasiswa tuh ya pokok aku setor nama, setor muka, mari gak ngerti sini acara kajian yang ngobrol gak ngerti. Jadi ini ya kuliah juga gitu, kuliah apa sekolah itu juga gitu, yang penting aku sekolah hadir kok, aku sekolah itu ngomong bahwa aku sekolah itu main game, gak masalah gurunya gak marah, gak teknolog. Sesuatu hal yang hari ini tuh semakin masif gitu ya, semakin banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Itulah pentingnya bahwasanya sebagai seorang muslim kita itu menyadari bahwa kita itu harus memperkuat akidah Islam kita. Dengan apa? Dengan memahami hakikat hidup kita.
Kalau kita memahami dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana kita setelah kehidupan, maka tujuan hidup kita itu jelas. Kita melakukan kegiatan apapun itu jelas. Kita melayani saudara kita itu mendapat pahala dan ikhlas. Berarti wis di masa mau diiki bagi pangan ngomeng-ngomeng. Ujung-ujungnya nanti ikhlas mau balik gitu. Terhitung ikhlas apa enggak itu? Apalagi kalau sudah menyangkut organisasi biasanya. Ada yang aktif, ada yang enggak. Itu kan biasanya itu pokoknya gak tahu aktif ini diapa nih, itu terus pengetahuan nih bingungnya gitu ya. Nah itu makanya sebagai seorang muslim ya, lebih ke individunya kita harus sadar bahwasanya ya kita tuh harus punya tujuan hidup yang jelas. Kalau kita tanya gitu ya, dari mana kita berasal, kira-kira jawabannya apa? Kalau dari Allah. Kalau ada aja biasanya kalau ditanya dari tanah, kita dulu dari tanah kok gitu. Nanti kan kembali ke tanah juga gitu. Oke, kita dari Allah. Nah, untuk apa kita hidup gitu? Kalau kita sudah tahu untuk apa kita hidup, berarti untuk apa dari mana kita berasal, berarti kan harusnya kita tahu untuk apa kita hidup. Jadi kita tanyakan ke Allah. Nah, masa tanyanya di mana? Masa langsung ya Allah aku urip dewo. Allah jawab ini. Gak secara langsung, tapi jawabnya lewat Al-Quran. Surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidakkah aku ya menciptakan jin dan manusia itu kan beribadah kepadaku. Jadi kita semua itu Allah ciptakan di dunia ini tuh untuk beribadah. Kita lakukan melayani umat, kita melakukan aktivitas mengajar, kita melakukan aktivitas jual beli, kita melakukan aktivitas dalam rumah tangga. Itu semuanya untuk Allah, untuk ibadah. Nah itu poin pentingnya. Sehingga ketika kita sudah tahu tujuan hidup kita jelas, maka kita tuh gak perlu khawatir. Misal dagangannya gak laku, nah berarti kan Allah itu bukan berarti tidak memberikan rezeki. Mungkin Allah menunda rezeki kita sebentar untuk melihat kita itu sebenarnya tetap gak sih berbaik sangka sama Allah, ataukah justru mundur ya? Nah itu yang Allah titik beratkan ketika kita itu punya tujuan hidup yang jelas. Nah setelah itu, kalau sudah tahu tujuan hidup kita jelas, maka kita akan tahu kemana kita akan kembali. Setelah kehidupan itu kita akan kemana? Ada yang tahu mungkin? Tapi tidak ada hadiah ya. Ya setelah kita juga akan kembali ke Allah, karena kita tadi berasal dari Allah, maka kita juga akan kembali ke Allah. Nah kalau dalam kehidupan kita tujuannya jelas, sikap kita dalam bermasyarakat, sikap kita dalam berumah tangga, sikap kita dalam berbakti kepada orang tua, itu kan jelas Allah memerintahkan, dan poinnya itu adalah pahala, yang artinya ketika kita kembali ke Allah maka surga yang akan kita dapatkan. Nah kalau kita sudah menyerah di dunia gitu ya, kayak kasus-kasus itu kan rata-rata karena ekonomi misal, atau karena kecemburuan misal, atau karena sesuatu hal yang kayaknya itu gak masuk akal gitu. Nah itu kan balik lagi, akibatnya itu kurang kuat gitu. Nah untuk menjawab semua itu maka kita harus merenungkan itu gitu. Biasanya kalau tiap malam gitu ya, kalau capek rasanya ya sudah seharian, apalagi malam. Nah tapi sudah menyempatkan untuk kajian itu kan luar biasa pahalanya. Ini di samping kita ini ada malaikat loh. Ada malaikat yang membersamai kita untuk ke pengajian.
entah kita dalam kondisi ekonomi di bawah, di atas, di tengah, itu semua kita bukan semata-mata kemudian apa ya, lebih pada nggak percaya sama Allah gitu. Tapi oh berarti Allah itu lagi ngasih ujian ini. Gimana caranya kita itu sebagai seorang hamba itu menyelesaikan masalah ini, bukan kemudian ya udahlah mengikuti alur kehidupan gitu. Mengikuti kayaknya selayaknya air ya, selayaknya air yang mengikuti arus gitu. Jangan kayak gitu gitu. Tapi lebih pada kita harus juga memikirkan, oh kita itu lagi kita harus seperti ini. Ujiannya Allah itu ada pada anak yang mungkin nakalnya luar biasa, bukan nakal sih, aktifnya luar biasa mungkin ya, sampai hidupnya semua yang luar biasa gitu. Itu ujiannya Allah ya. Keputusannya Allah yang oh ternyata anakku aktif, berarti aku harus kasih anakku apa biar aktifnya itu tersalurkan. Dosen kasih mainan kardus apa gunting nanti jadi bentuknya rumah, jadi bentuknya mobil, kan kita nggak tahu kreativitas anak itu seperti apa. Sampai ada gitu murid saya dulu tuh, dia itu saking orang tuanya itu tidak bisa mengatasi anaknya gitu ya, akhirnya HP yang jadi adalah yang ditonton apa? Skibidi. Jenengan ngertos Skibidi toilet. Skibidi toilet itu sangat dekat sekali sama anak-anak. Jadi ada toilet ya, tontonannya itu toilet, kepala ada isi kepala, isinya itu kepala. Nah, saya mendengar yang sangat tekan itu Skibidi itu adalah bunuh membunuh, dan itu diterapkan oleh murid saya tadi ketika di sekolah. Meluk temennya tiba-tiba nyolong matanya, meluk temennya tiba-tiba nyolong temennya. Nah itu yang sampai akhirnya 6 bulan sekitar 6 bulanan gitu diterapi sama guru-gurunya gitu, guru koordinasi dengan orang tua, yang akhirnya alhamdulillah hari ini sudah tidak ketergantungan dengan HP. Nah itu adalah apa bahayanya HP itu seperti itu. Bahkan sekarang itu ada toolkit gitu ya, toolkitnya untuk anak-anak itu ternyata nggak aman juga. Kenapa? Karena beberapa kali viral gitu ya, tontonan anak mengenai edukasi anak tentang gambar kalau nggak salah, seingat saya, sama apa kreativitas temperamental. Nah ternyata komentarnya itu apa? Komentarnya itu adalah sesuatu hal yang berbau seksual ke perempuan yang sedang mengedukasi tadi di YouTube. Nah itu kan dibaca anak, diamati sama anak-anak, nah itu kan bahaya. Wajar kalau seorang anak-anak itu hari ini tuh omongan itu gak bisa dicekel. Bahasa orang itu anak-anak ngerti, sama ibu gak ngerti. Nah itu kan hasil dari teknologi yang semakin berkembang, dan itu membahayakan bagi anak-anak. Ibunya dibingungkan dengan berbagai hal gitu ya, dengan area-area rumah gitu, sehingga anaknya tuh ya udah dicekaliain, sampai ibu itu akhirnya ya udahlah nyerah gitu ya dengan mendidik anaknya. Di sekolah lain sing penting gurunya sing mendidik, tapi nggak memahami bahwasanya guru di sekolah sama di rumah itu beda. Kalau guru mungkin dihormati gitu ya, tapi kalau di rumah kalau sama ibu ya ibunya yang jadi pendidik. Nah kadang-kala itu peran ibunya yang menjadi pendidik itu yang sering dilupakan. Nah itu akhirnya kesan perempuan tangguh itu kan sudah tidak melekat ya. Yang harusnya anak itu melihat luar biasa, ibuku tuh dari pagi sebelum aku bangun sampai ibuku tidur lagi loh. Itu ibuku tuh gak istirahat. Dia sing kerja, sing beres-beres rumah, bersihkan mainanku. Itu seakan-akan dia terhapus dalam memori anak. Nah itu kan yang menjadi bahaya. Akhirnya anak itu ketika sudah dewasa, ya seperti itu gitu. Apalagi yang perempuan-perempuan. Oleh karenanya gitu, bahkan kalau udah ibu yang dominan menjadi pekerja
itu kan juga menjadi sesuatu hal yang berbahaya. Kenapa? Karena akhirnya perannya tertukar sama bapaknya, ibu karir jadinya bapak rumah tangga. Kan aneh kalau biasanya kita mengenali ibu rumah tangga, ini bapak rumah tangga, bapak yang ngurusi anaknya, ibunya yang kerja. Nah itu kan aneh gitu. Padahal ya perempuan bekerja itu kan bukannya nggak boleh, hukum asalnya itu boleh, tapi yang perlu digarisbawahi itu adalah tidak melupakan peran pentingnya sebagai ummu warabatul bait, ya, ibu dari anak-anak dan juga pengurus rumah tangga. Nah itu yang umumnya lupa gitu. Bahkan kalau di lingkungan saya dulu gitu ya, lingkungan saya yang teman-teman rata-rata bekerja berkarir gitu ya, itu udah aku mau jadi wanita karir aja sampai umur 40-30 gak mau nikah gitu. Kenapa? Ngurusi anak itu nih loh, ngurusi anak itu nih terus adalah kalau kerja diikut tegera gitu, diikut tegera anak dari bojoku ya enak-enak. Nah itu kan pemikiran-pemikiran yang ada dalam media sosial yang sangat berbahaya gitu ya. Akhirnya kan perempuan itu fokusnya pada diri sendiri gitu ya, apalagi sekarang terkenal dengan independent woman ya, wanita mandiri, kemudian wanita yang apa-apa sendiri ya, apa sendiri sih boleh, tapi kan sebenarnya itu perempuan itu bisa melakukan gitu. Sampai